Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya ada dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan, sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan, dan kemudian pada akhirnya nanti, dengan lemah lembut, akan untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah. Karena aku merasa masih perlu untuk menunjukkan. Kalau aku diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik. Termasuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruanku di masa lalu. Tapi sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Tapi di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat. Kemudian aku lemparkan kursi itu ke arah orang itu. Kena. Tepat. Mukanya langsung terluka. Darah menetes dari dahinya. Lalu kemudian masuk ke dalam mulutnya. Matanya itu terpejam. Lalu darah tergelincir ke atas pipinya, bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. Panik, aku gape telepon untuk memanggil polisi, tetapi ada orang yang berbicara terus di dalam telepon. Dengan dongkol telepon itu aku lemparkan ke mukanya, tepat mengenai orang itu. Hidung itu luka. Darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak. Lalu dia meludah dan dahak yang kental. Aku mundur merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku mencoba menendang. Kemudian memukul. Sesudah itu menggigit. Aku kalap. Aku ngamuk. Aku tak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Dan baunya terasa. Tubuhnya menyentuh. Aku dilandanya. Tidak. Aku gepeng. Aku coba juga meronta, tapi aku tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba lagi berteriak, tapi suaraku juga sudah habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya, orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantung. Ia masuk ke dalam kepala. Ia masuk ke perut. Mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia
menjalari sukmaku. Aku menjerit dan melanting. Lalu tiba-tiba saja aku merasa bahwa sebenarnya aku kenal betul siapa orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat masa mudaku. Lalu aku yakin benar bahwa orang itu adalah aku sendiri di waktu aku masih muda. Setelah aku yakin bahwa aku sebenarnya sedang menghadapi diriku sendiri, aku keluar lagi. Tapi sekarang aku melihat orang itu menjauh. Hanya punggungnya yang bidang saja nampak. Kepalanya menghadap ke arah depan. Aku tak dapat lagi melihat wajahnya yang polos, senyumnya yang sumeh, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru memanggil. Kembali, kembali, kembali. Tapi orang itu tidak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Aku telah kehilangan seorang kawan yang tadinya aku kira musuh. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit aku menangis, aku buru-buru mengangkat mukaku lagi mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Dan kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku.